Nah, baik pada sesi ini kita akan teruskan materi kita, di mana kalau di dalam protokol network komputer itu kemarin sudah dijelaskan di kelas ada konsep model OSI layer, kemudian ada sebuah protokol namanya TCP/IP. Nah, keduanya saling mendukung gitu ya, di mana kalau kita lihat di layar satu OSI itu dimulai dari layar fisikal ya. Kemudian naik ke layar 2 yang kita sebut sebagai layar data link layer ya. Di mana kalau kita lihat di dalam protokol TCP/IP layar satu OSI dan layar satu dan 2 OSI itu di dalam TCP/IP dinamakan sebagai layer network access. Jadi layer satu 2-nya OSI itu akan dibungkus, di merge jadi satu di dalam TCP/IP disebut layer network access ya, layer access gitu ya. Nah, kemudian eh, di dalam proses kita mempelajari sebuah protokol gitu ya, dimulai dari layar fisikal ya. Layar fisikal itu adalah layar yang kemarin yang bisa kita pegang gitu ya. Nah, kemudian di hari ini kita akan coba naikkan ke layar yang kedua, yaitu layar data link layer. Nah, kalau kita lihat posisi di data link layer ya, seperti ini ya. Kalau kita lihat bahwa layar satu 2 ini, di layar 2 itu ada yang dinamakan layar data link di sini. Nah, data link di dalam data itu dia disebut sebagai frame ya. Nah, jadi wujudnya yang di layar satu ini wujudnya bit gitu ya. Di layar 2 bit itu dibungkus, disusun sedemikian rupa sehingga berubah bentuk, disebut sebagai sebuah frame ya, menyebutnya frame ya, bukan lagi bit di sini. Nah, ini seperti kemarin analogi kita ngirim surat, maka surat ketika mau dikirim bukan ngirim isi suratnya tapi nyebutnya sebagai amplopnya gitu ya, amplop yang dikirim. Nah, di sini juga sama, bahwa layar 2 ini bit tadi disebut sebagai sebuah frame ya. Nah, nanti di layar 3 frame-frame tadi dirangkai menjadi satu kesatuan disebut sebagai paket kalau di layar yang ketiga di network. Nah, kemudian di layar keempatnya, di layar transportnya, paket-paket tadi dibungkus, dirangkai menjadi satu kesatuan disebut sebagai segmen. Ya, jadi ini harus dipahami dulu terminologinya. Layar satu itu bit, ya. Kemudian bit itu disusun sedemikian rupa menjadi sebuah frame di layar 2. Frame tadi disusun sedemikian rupa menjadi sebuah paket. Paket tadi di layar empatnya disusun sedemikian rupa menjadi sebuah segmen. Ya, ini yang perlu dipahami. Nah, lanjutkan. Kemudian isi dari sebuah frame itu apa? Ya, kalau kita lihat bahwa isi sebuah frame itu memuat di antaranya sebagai berikut. Ada yang namanya destination layer address, ya, tujuan layer 2 address, ya. Nah, di layer 2 pengalamatan itu disebut sebagai pengalamatan fisik, ya. Jadi
destination layer 2 address-nya itu disebut ya sebagai MAC address tadi gitu ya. Medium Access Control. Kemudian ada source ya, layer 2 address ya. Jadi ada alamat tujuan, ada alamat pengirim. Tapi bukan IP address di sini karena ini di layer 2. Di sini disebut MAC address, nanti kita bahas. Kemudian ada datanya itu sendiri, kemudian ada type, kemudian yang terakhir ada pengecekan error bitnya. Nanti ada mekanismenya namanya FCS, ya nanti kita lihat. Kemudian FCS dikembangkan menjadi CRC dan sebagainya. Yang dipahami dulu. Di dalam frame isinya ya ini. Nah, kalau kita bedah lebih detail lagi, ya di, lebih detail lagi ya, bahwa di data link itu secara umum itu dibagi menjadi dua bagian lagi ya. Nah, jadi OSI model itu ada 7 layer. Layer pertama physical, layer kedua data link. Di data link itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang namanya logical link control atau LLC ya. Kemudian ada yang namanya medium access control. Sesuai dengan gambar yang ada di sini, logical link control ya, LLC ini dia bertanggung jawab kepada layer di atasnya, penghubung ke layer di atasnya. Apa layer di atasnya? Layer network. Ya. Kemudian di medium access control, di MAC address-nya, dia bertanggung jawab kepada layer di bawahnya, menghubungkan dengan layer physical. Makanya di dalam data link itu ya kita kenal yang namanya medium access control, pengalamatan secara fisik. Nah, nanti siang pas praktikum kita akan coba lihat bagaimana melihat sebuah MAC address ya. Bagaimana cara melihat MAC address dan MAC address itu digunakan untuk berkomunikasi dengan bagaimana itu nanti kita lihat. Nah, kemudian isi datanya ya, nah ini frame frame tadi ya, frame tadi isinya apa ya? Sama kayak tadi ya. Ada addressing tadi ya, addressing. Kemudian ada type, kemudian ada error detection dan di sini ada frame stop ya. Nah, ini akan kita gali, kita bedah di dalam isi frame itu ada apa saja ya. Nah, kalau kita detailkan lagi menjadi seperti ini ya, kita detailkan lagi menjadi story ini bahwa kita lihat ya, ini saya ambil dari network academy.io, ini bagus referensi ini nanti bisa dilihat eh, yang bahas terkait dengan menjurus ke sisi NA di network fundamental, ini saya kira bagus. Kita lihat di sini ya, layar physical itu kemarin sudah kita lihat yang berhubungan dengan fisik yang bisa kita pegang. Ya contohnya apa ya? Ada kabel, ada RJ45 gitu ya. Dia berhubungan dengan apa? Dengan elektrik signal ya. Kalau terkait dengan fiber ya nanti berhubungan dengan eh, cahaya gitu ya. Bagaimana mengirim data menggunakan sebuah mekanisme cahaya. Atau kalau berhubungan dengan wireless ya nanti terkait dengan radio signal dan sebagainya. Nah, ini kita fokuskan dulu ke yang Apple aja dulu. Ya, karena mekanismenya nanti berbeda-beda. Bagaimana mengirim mekanisme dengan menggunakan kabel UDP, atau dengan menggunakan wireless, atau dengan menggunakan fiber. Itu tentunya mempunyai protokol yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, di dalam data link, itu tadi dibagi menjadi dua. Ada yang namanya LLC, ya, Logical Link Control, dan ada yang namanya MAC, Medium Access Control. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa LLC itu bertanggung jawab kepada layer di atasnya, apa network. MAC address itu
bertanggung jawab pada layer di bawahnya physical. Nah, fungsi apa saja yang dijalankan di masing-masing LLC maupun MAC address ya? Kita lihat di sini di dalam MAC Supplier Medium Access Control, yang pertama adalah fungsi pengalamatan fisik ya. Ada source dan ada destination. Itu masuk ke dalam MAC address-nya. Kemudian ada yang namanya error detection. Ya, nah, ini nanti kita lihat. Dengan menggunakan frame check S-nya apa ya? Saya kok lupa. Frame check apa saya kok lupa S-nya. Ada singkatannya nanti dilihat lah. Frame check standar atau apa ya? Kemudian ada yang namanya collision resolution ya. Bagaimana mengecek bahwa kapan mengirim data terkait dengan timingnya. Ya, nanti ini juga kita bahas. Di situ ada dua mekanisme, ada yang namanya CSMA CA ya, Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance ya. Kemudian ada CSMA CD ya, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection ya. Nah, jadi ada dua ini. Ya CSMA CA ini digunakan untuk mekanisme WiFi berkomunikasi. Ya. Nah, ini mekanismenya berbeda nanti. Kemudian yang CSMA CD ini, ya, ini digunakan untuk mekanisme kabel itu bisa berkomunikasi. Ya. Nah, nanti kita lihat ada bahasan ini. Kemudian ada proses framing dan deframing ya, bagaimana membungkus sebuah bibit jadi menjadi sebuah frame dan bagaimana mengembalikan lagi. Kalau kita lihat di layar OSI itu kan dari atas ke bawah kemudian diterjemahkan dari bawah ke atas. Jadi ada bagaimana membungkus dan bagaimana membukanya ya, framing dan deframingnya. Ya. Terus kemudian yang terakhir adalah fungsi interaction dengan physical layer di bawahnya. Ya. Nah, kemudian yang logical link supplier ya atau logical link controlnya yang ke atasnya ini berkaitan menjebatani ke layar tiganya. Ya, nanti kita kenal yang namanya ARP di situ ya, bagaimana mengkombinasikan ya pengalamatan logik dan pengalamatan fisik. Nah, di dalam data link physical itu biasanya menggunakan standar yang namanya IEEE 802.2 standarnya ini ya. Nah, ini berkembang terus. Yang pertama adalah Ethernet 802.3. Ini kecepatannya di sekitar 10-an ya, 10 mega gitu ya kabel UDP itu. Kemudian di 802.3U itu fast Ethernet ya. Itu yang lazim ada di komputer itu fast Ethernet ini 100 megabit per second. Kemudian ada gigabit Ethernet yang ini sudah sampai 1000 ya, 1000 mega. Kemudian ada 10G ya, itu 803 AE ya. Kemudian ada 40G ya, 40G ini yang 8023 BA ini jarang ya, jarang. Biasanya 10G ini berhenti sampai di sini biasanya yang sering banyak di pasaran. Nah, jadi ini ya di data. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dulu mekanismenya. Ya, ini saya secara terminologi dulu karena di layar 2 ini memang agak teorinya agak agak jelimet ya. Nah, eh host dan router sebagai node ya ini sudah saya jelaskan. Kemudian link terdiri dari wire dan wireless ya. Kemudian datagram ya, datagram tadi di layer 2 itu disebut sebagai frame ya. Jadi bit di layar satu ya, datagram di layar satu itu isinya bit disebut sebagai bit, di layar 2-nya disebut sebagai frame ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang terakhir data link merupakan pengelamatan
fisik. Ya, ini secara terminologi dipahami dulu. Terus kemudian, nah ini, nah jangkauan di layar data link itu hanya terbatas kepada direct communication ya, layar sebelahnya. Misalkan mekanisme pengenalan MAC address ya, itu hanya di layar 2 itu mekanismenya hanya kepada direct link ya. Kalau saya menyebutnya misalkan ya ini bisa saya coret-coret ya. Pen mana ya? Coba. Nah, misalkan ya, gimana nih cara nyuret-nyuretnya? Nggak bisa. Anotasinya mati ya. Misalkan nih ya, di sini ya, eh, ini kamera low black wheels enggak juga, enggak juga. Nah, ini misalkan nih ya, tuh, bentar ya, saya share lagi. Oke, kelihatan ya. Misalkan nih ya, kalau saya menunjuk yang ada di sini, ya, yang di posisi di sini, di dalam ini, di Mac ini, komputer kok Mac apa namanya? Sini kemana sini setnya sih? Oh, misalkan ya, ah, saya ada di posisi yang ada di sini, ya, kelihatan nggak kursor saya? Kursor saya Kelihatan, Pak. kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelihatan, Nah, kelihatan, Pak. nah, kalau saya posisi yang ada di sini, yang disebut direct link communication berarti yang mana? Kemak yang sebelahnya itu. Sebelahnya, berarti yang mana nih? Misalkan ini A ya, di sini A ini. Ya. Ini berarti kalau A ini yang disebut mekanisme direct communication berarti yang ini sama ini ya, ya kan? Ya, ya itu, Pak. Nah, ini yang disebut direct communication-nya di situ. Nah, jadi di dalam mekanisme layar 2 itu dia hanya akan mengurusi yang di sebelahnya sini. Nggak mungkin akan ngurusi MAC address yang ada di sini maupun di sini ya. Ini yang ini kita abaikan. Ya, nah nanti kalau supaya dia bisa ke sini bagaimana? Itu mekanisme yang ada di layar yang ketiga. Ya. Nah, jadi jangkauan data link itu dia hanya terbatas di dalam uh, direct communication dia. Ya, nanti kalau kita lihat di dalam network itu uh, nanti di routing kita kenal ada yang namanya direct communication dan komunikasi yang tidak langsung. Nah, biasanya direct communication ini yang akan dijadikan gateway utama itu ya direct communication yang ada di sini. Nah, ini harus dipahami dulu. Karena ini basic dasar. Kalau nanti tidak paham ini, maka pengembangan ke depan itu basicnya nggak dapat akan bingung di routing. Ya, makanya ini perlu saya jelaskan. Ya. Nah, jadi jangkauan data link itu ke MAC address sebelahnya. Ya, sebelahnya yang dimaksud di mana? Yang direct communication, yang link terhubung tadi ya. Nah, terus yang kedua terkait dengan eh, error detection-nya tadi. Nah, bagaimana di dalam mekanisme data link itu menjamin bahwa frame yang isinya bit tadi bisa dikirim
tetapi yang dikirim itu benar-benar sesuai dengan yang diterima. Nah, caranya dengan menggunakan apa? Nah, di dalam mekanisme di layer 2 itu dengan menggunakan error detection yang kita sebut sebagai tadi apa istilahnya FCS ya. Nah, ini kan di sini ya FCS. Nah, mekanisme error detection menggunakan FCS ya, meskipun FCS ini nanti dikembangkan menjadi sebuah CRC ya, tapi kita lihat yang FCS aja dulu. Nah, bagaimana mekanisme error detection-nya? Nah, jadi di dalam mekanisme error detection ini kita kenal yang namanya bit parity. Ya, bit parity di mana bit parity ini ya, itu ada yang single dan ada yang dua dimensi, ya, dua dimensi. Nah, bit parity itu maksudnya apa? Ya, jadi setiap bit yang dikirim itu pasti diikuti yang namanya bit parity, entah itu bit parity ganjil maupun bit parity genap. Ya, kalau nol itu nanti genap, kalau satu itu bisa dijadikan ganjil. Nah, contohnya misalkan ya, kalau kita lihat di sini ya, di ini ya, tunjukkan. Coba dilihat di sini, kira-kira, nah, kira-kira dari kanan itu di kanan dan di kiri itu ada sebuah bit, ya, di mana bit tadi berbentuk bit dua dimensi, di mana di masing-masing dimensinya itu telah terdapat bit parity ya. Nah, dipisahkan dengan apa di sini kalau kita lihat dipisahkan dengan garis ya, dengan garis. Nah, kalau kita lihat di sini no error, tapi di sini ada parity yang error. Coba biar saya pengen dengar suaranya. Kira-kira dari analisis yang di sini, kenapa yang di sini no error, kenapa yang di sini ketemu bit parity error? Ini mekanisme komputer di layar 2 di dalam network itu bagaimana menjamin bahwa eh, data yang bit tadi dikirim itu benar-benar sesuai ya, tidak ada kesalahan satu bit pun. Nah, mekanismenya menggunakan yang namanya FCS di sini ya. Nah, coba kalau ini yang ini no error kira-kira kenapa? Kenapa coba? Ada yang bisa jelaskan coba? Kenapa yang di sini? Ini kenapa di sini kok no error? Berarti cara ngeceknya bagaimana? Ini kenapa kok nggak bisa ngoret-ngoret ya? Monetize-nya dimatikan beneran. Coba, ada yang bisa jelaskan? Halo, masih ada di situ kah? Oh ini ya, pen. Nah ini kenapa yang di sini no error dan di sini ketemu bit parity error? Nah kita lihat ya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa di sini ya.
Setelah garis ini, gitu ya, setelah garis ini disebut sebagai bit parity ya. Nah, kalau kita lihat di baris yang ke satu ini, ya, di baris yang ke satu ini, baris ke satu, bahwa ada bit 10101, maka bit parity-nya 1. Berarti benar nggak kira-kira? Benar kan ya? Ya kan? 10101. Nah, di sini berarti kan ada tiga angka satu kan? Berarti dia bit parity-nya ganjil. Berarti benar kan ya menjamin itu. Nah, yang kedua, bahwa ada 1111, satunya 4 kali. Tapi dia sebutkan bit parity-nya ini disebut sebagai 0. Benar kan ya? Ah, benar kan? Karena ini genap ya, maka 0. Yang di sini juga 01111 dengan bit parity 1, maka ini ganjil, maka dia 1. Maka benar bahwa secara horizontal ini benar. Kemudian di cross check secara vertikal karena ini dua dimensi. Nah, di sini ada 110, maka dia genap benar. Ini juga genap benar. Ini juga ganjil benar. Ini genap baru ini ganjil. Nah, dengan mengirimkan bit parity yang ada di sini, seandainya terjadi satu perubahan, misalkan yang di sini ini berubah menjadi 0, maka bit parity ini jadi nggak konsisten, ya. Jadi ketika ada perubahan data, misalkan perubahan bit yang harusnya 1110, tapi dikirimnya 1100. Coba kita lihat kalau ini berubah jadi 0, maka seharusnya di bit parity ini dicek sebagai 0, ya, sebagai genap di sini, maka ini ketemu ganjil. Nah, ini sudah matching. Nah, mismatch ya di sini. Baru yang ke bawahnya juga akan ketemu. Nah, ini akan ketemu. Jadi ini bisa langsung kita cari bit parity errornya di sana. Kalau ada satu saja yang berubah. Nah, kita lihat yang di sebelah kanan bahwa di sini ternyata ada perubahan di sisi sini nih. Nah, dengan ada perubahan ini, maka bagaimana cara komputer mengeceknya? Ya dengan menggunakan bit parity yang ada di sini. Kalau sudah ketemu barisnya keberapa, oh ini sudah ketemu kan di sini kan ya. Oh ternyata ada yang berubah nih. Ya kan di sini di kuncinya adalah di bit parity 0, di mana ini seharusnya eh, genap. Kenapa ini ganjil kan ketemu nih. Baru kita cari yang vertikalnya. Berarti sisi mana yang salah? Wah, ketemu bahwa ternyata ada eh, yang bermasalah di sini. Ya. Jadi kayak gitu mekanisme di dalam FCS. Oke, baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini di FCS ini. Ini mekanisme yang mesti dipahami ya. Oke, saya lanjutkan kalau nggak ada. Nah, baik. Nah, secara tipe linknya, tipe linknya, ketika kita lihat bahwa mekanisme di dalam ah, apa namanya data link itu ke direct communication. Nah, sekarang link yang ada di sini, ya, link yang ada di sini itu bisa kita lihat ada dua jenis tipe, ya. Yang pertama adalah point to point dan yang kedua adalah broadcast, ya, broadcast. Nah, mekanisme point to point, ya, point to point itu yang digunakan di dalam kabel yang ada di sini nih. Ya kan? Nah, ini kan point to point semua kalau mekanismenya kabel. Pasti kan semuanya point to point. Nah, yang mekanismenya broadcast itu digunakan untuk apa? Untuk yang jaringan wireless, ya, jaringan wireless di sini ya, jaringan wireless atau yang lewat sebuah switch. Ya, ini mekanismenya broadcast. Nah, terus bagaimana cara mendeteksi ya? Nah, kalau dengan menggunakan yang point to point. Tapi kalau yang multiple bagaimana? Nah, ceritanya. Nah, kalau kita balikan ke sini lagi, ke yang slide
tadi ini gitu ya, bahwa di dalam data link ya, itu ada beberapa eh, sub garis besar ya, ada LLC dan ada MAC address ya. Nah, yang MAC address tadi sudah kita bahas sekilas. Kemudian error detection juga sudah kita bahas sekilas. Nah, sekarang ini fungsi dari MAC address selanjutnya adalah collision resolution ya, dengan menggunakan apa ya? Ada yang namanya CSMA CA ya, dan ada yang namanya CSMA CD. Nah, nanti yang kita lihat yang menggunakan konsep CSMA CD tadi ya, Carrier Sense Multiple Access Collision Domain ya, bukan collision avoidance. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, kan? Nah, oke. Nah, terus selanjutnya di dalam multiple access ya, itu ada beberapa hal ya. Ada yang kita sebut sebagai channel partitioning, ada yang disebut sebagai random access, dan ada yang disebut sebagai taking time ya, berdasarkan giliran. Nah, mekanisme-mekanisme ini tentunya itu menjelaskan bagaimana sebuah perangkat-perangkat itu bekerja. Ya, misalkan yang terkait dengan channel partition. Nah, ini digunakan untuk mekanisme yang kabel koaksial, ya, FDM kabel. Ya, jadi dia menggunakan channel partition. Ya, ada TDMA dan ada FDMA. Ini sebagai pengetahuan aja. Kemudian yang random access itu ada dua. Ada yang digunakan bagaimana konsep Ethernet yang kabel tadi, dan ada yang bagaimana WiFi-nya bekerja. Wah, ini nanti yang disebut dengan CSMA CD dan CSMA CA tadi. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana mekanisme Bluetooth bekerja dan sebagainya. Nah, ini menggunakan secara. Nah, kalau kita lanjutkan, nah bagaimana di dalam sebuah ini ya, kita fokusnya ke sini nih, karena yang akan kita temui yang ini nih, yang random access. Yang ini nggak akan kita bahas ya. Yang ini juga nggak akan kita bahas terlalu melebar. Nah, kita merujuknya ke sini aja, ke mekanisme yang random access, yang terkait dengan apa? Ethernet. Nah, nah, di dalam mekanisme random access MAC protocol ya, jadi jangan bingung ya. Jadi protokol network itu secara garis besar ada TCP/IP, kemudian dibagi-bagi ke dalam sebuah layer, ya. Nah, di masing-masing layer itu dia mempunyai protokol-protokol sendiri yang sangat banyak sekali. Nah, contohnya ini misalkan di dalam Random Access MAC Protocol, ini sebuah protokol yang berada di dalam layer kedua model konsep OSI, atau di layer pertama TCP/IP, gitu kan? Di dalamnya ada protokol lagi dalamnya. Nah, di dalam Random MAC Access Protocol itu berguna untuk apa? Ya, untuk mendeteksi collision, mendeteksi tumbukan. Bagaimana komputer itu kapan mengirim dan kapan menerima. Nah, ini diatur di dalam sebuah random access MAC protocol. Ya. Nah, konsep dasar utamanya ya, supaya nggak terjadi tumbukan bagaimana? Maka sebelum mengirim data ya harus dicek dulu linknya kosong atau tidak, gitu kan ya. Sama seperti kita melakukan menyeberang di jalan, ketika kita mau menyeberang, ya dilihat dulu kanan kirinya. Jalannya kosong enggak? Kalau kosong, maka eh, saya nyebrang begitu ya. Sama. Di sini juga ketika mau mengirim, maka linknya dicek dulu. Ya. Nah, di dalam sebuah CSMA ya, Carrier Sense Multiple Access tadi, ya, mengecek ada tumbukan atau tidak. Jadi CSMA itu intinya untuk mengecek kapan saya ngirim dan kapan saya menerima, supaya di tengah jalan nggak menjadi tumbukan. Nah, itu ada dibagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya CSMA CD ya, Carrier Sense Multiple Access tadi yang saya sebutkan collision
sorry ya, detection ya adanya. Saya salah menyebutnya jadi bukan domain tapi detection ya. Collision detection sama yang kedua CSMA-CA, collision avoidance. Nah, CSMA-CD, collision detection ini yang digunakan mekanisme ketika kita mengirim sebuah data dengan menggunakan kabel, ya, menggunakan kabel. Itu disebut sebagai collision detection CSMA CD. Tapi kalau WiFi itu mekanisme dengan menggunakan CSMA CA. Nah, ini kemudian diturunkan lagi menjadi 802 berapa dan sebagainya, ada standarisasinya. Ya. Nah, bagaimana mekanisme CSMA CD? Nah, yang akan kita bahas yang di kabel dulu, ya, yang CSMA CD, bukan CSMA CA. Ya. Nah, CSMA CD itu bagaimana? Nah, melihat situasi dulu ya. Jadi dilihat bahwa sebelum mengirim data akan dilihat dulu di dalam kabel ini, ya, di dalam kabel ini apakah ada yang ngirim atau tidak, gitu ya. Kalau kabel linknya ini nggak dipakai, maka akan dikirim, begitu. Nah, jadi mekanismenya cuma begitu aja sebenarnya ya. Nah, kalau dia ngecek kok ada, maka dia akan nanti idle, dia akan melakukan jam, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Nah, collision detection itu gini ya. Dia akan melihat dulu semuanya, kabelnya dipakai enggak. Kalau nggak dipakai, maka dia akan kirim datanya. Intinya itu dalam CSMA CD. Ya, secara flowchart begini, ya. Dia akan paket ini, ya, sebelum dia ngirim, maka akan melakukan sense carrier dulu. Ya. Kalau dikirim, kemudian detection collisionnya, ya, eh, kabelnya itu dipakai enggak? Kalau dia ternyata dipakai, apa yang dia lakukan? Nah, ternyata dia akan melakukan yang namanya jam channel di sini. Nah, jam channel di sini, dia akan ditunggu dulu, menghold dulu, ya, di hold dulu. Baru dia akan coba lagi. Nah, mekanismenya ini dikirim dengan sampai 16 kali. Ya, kalau sudah 16 kali, ternyata kok selalu dipakai linknya tersebut, maka paketnya akan di-discard, dibuang, nggak jadi dikirim begitu ya. Tapi kalau selama mekanismenya di sini sebelum 16 kali dia melakukan pengecekan link tadi sebelum 16 kali, maka dia akan dikirim begitu. Nah, jadi ini cara mengecek tumbukan di dalam mekanisme layer data link di sub LLC, ya, LLC bagian yang ketiga terkait dengan collision domain. Jadi jangan bingung, saya menjelaskannya berdasarkan ini yang di sini, ya. Nah, mekanisme yang di sini, ya. Yang pertama MAC address di sini, ya. Kemudian error detection tadi juga saya jelaskan. Kemudian mekanisme collision resolution tadi dengan menggunakan CSMA CA untuk yang wireless, CSMA CD untuk yang kabel, gitu ya. Ini. Oke, baik. Sampai di sini dulu saja yang ditanyakan dari konsep CSMA CD ini. Ada? Bapak mau tanya Pak, Iya, silakan. itu tadi bagian yang ngirim 16 kali itu maksudnya apa Pak? Oh iya, jadi di dalam proses pengiriman 16 kali di sini, ini sebenarnya algoritma di dalam CSMA CD ya. Nah, saya jelaskan dari sini, Cik. Dari sini ya. Di sini. Ya. Jadi di data link ini, ya, fungsinya kan ada dua.
ada yang namanya LLC dan ada yang namanya MAC supplier ya, MAC Medium Access Control ya. Di dalam MAC ini itu ada beberapa fungsi ya. Salah satu fungsinya adalah yang pertama adalah pengelamatan fisik. Yang kedua adalah mekanisme mengecek error detection ya, menjamin bahwa data yang dikirim, bit yang dikirim ini sesuai dengan yang diterima. Nah, selanjutnya mekanisme yang ketiga adalah di dalam MAC-address ini mempunyai fungsi collision resolution ya, mengecek kapan ya data itu dikirim ya. Jadi kalau di sini di fungsi yang pertama ya, di fungsi yang pertama yang di sini ini kan untuk pengalamatan. Fungsi yang kedua untuk menjamin data yang dikirim itu sama dengan data yang diterima. Nah, fungsi di dalam collision resolution ini, yang ketiga ini terkait dengan kapannya, ya, kapan data ini dikirim. Nah, di dalam kapan datanya dikirim ini ada mekanisme protokol yang namanya CSMA, CA maupun CSMA CD. Nah, di dalam CSMA CD, ya, CSMA CD ini ada mekanisme tadi, ya, ada mekanisme flow-nya di sini, di sini, ya. Nah, bagaimana, kapan sebuah frame itu dikirim, ya? Nah, cara mengirim kapannya itu dia akan ngecek dulu kabelnya dipakai dulu, belum, gitu ya. Ada yang ngirim enggak di dalam kabel itu gitu ya. Makanya dia disebut sebagai dilakukan detection collision di sini. Kalau kabelnya itu ada yang pakai itu maka dia akan melakukan idle dulu, akan melakukan jam channel dulu. Nah, proses idle ini dia akan idle berapa milisecond ya, sangat cepat tentunya ya. Nah, terus kemudian dia akan coba lagi dengan menggunakan mengirim lagi, mengecek lagi, di dicek dulu kan sebelum mengirim dicek dulu. Maka ketika dicek kok ternyata masih sibuk kabelnya itu, maka dia akan kembali lagi sampai dengan mekanisme 16 kali. Di standarnya bilang begitu, sampai dengan 16 kali. Baru kalau setelah memenuhi 16 kali nggak tetap aja apa namanya link kabelnya itu tetap dipakai, maka paketnya nggak jadi kirim, akan di dalam dilakukan discard. Jadi begitu. Nah, ini sebenarnya proses ini ya tertanam di dalam sebuah protokol TCP/IP ya. Cuman di belakangnya kita harus memahami prosesnya. Jadi gitu ya. Oke, menjawab Mas Ya, atau terima mungkin kasih, Pak. gimana? Iya. Oh, saya tadi nggak nge-share ya. Jadi prosesnya ini ya. Jadi itu ya. Jadi oh, oh, harapan saya itu eh apa namanya mahasiswa yang tidak harus tahu secara detail, tapi minimal memahami alur di dalam proses mengirimkan data. Bahwa ketika mengirimkan data itu ternyata kapan dia mengirim? Oh, di layar 2 itu ditangani dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan collision detection. Oh, collision detectionnya apa? Nah, salah satunya dengan CSMA CD kalau dengan menggunakan media kabel. Tapi kalau dengan menggunakan wireless, dengan menggunakan Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance yang CRT. Ya. Jadi yang dijadikan pegangan sebenarnya di sini ya. Nah, ini saya hanya menurunkan dari yang ada di sini, ya, yang ada di sini. Ya. Per menjelaskan per masing-masing function yang ada di sini. Ya, jadi ini yang dipegang yang di sini ya, yang di sini. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan?
Cukup ya? Ya, kalau cukup, ya saya kira itu dulu ya. Kita sampai di mana? CSMA CD ya, Collision, ya, Career Sense Multiple Access Collision Detection ya. Sampai di situ dulu. Nah, nanti kita lanjutkan di layar yang LLC, tapi LLC nanti akan kita bahas dengan layar network sekalian karena di LLC-nya ini berkaitan dengan network, ya, berkaitan dengan routing nantinya, begitu. Ya, oke, saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan hari ini. Nanti tolong bawa perangkat, ya, bawa laptop, ya. Kita akan coba praktikum secara sederhana dulu. eh Apa namanya? Nanti ada biasalah ya laporan yang harus dikerjakan. Baik, itu ya. Saya kira cukup. Eh, ada yang ditanyakan lagi enggak? Ada ya. Kalau nggak ada, nanti ini tak record karena memang ini pembahasannya Kak rumit. Kamu bisa mengulang lagi kalau misalkan belum memahami nanti penjelasan saya. Nanti saya share di e-learning ya. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu lagi jam 12.50 di kampus 2 ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya